Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang consumer behavior. Teori consumer behavior. Study that studies a person action toward a product, service, brand, or company. The decision-making process to spend a customer money, time, and effort is also part of the study. Benefit yang pertama bisa memprediksi tren pasar, yang kedua mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, yang ketiga membuat strategi pemasaran yang sesuai, yang keempat mengungguli para pesaing. Motivation process. Motivation can arise if someone feels a need for a thing or item and hopes to obtain certain benefit from that item or thing. Kepribadian dan perilaku konsumen. Keputusan pembelian juga ditentukan oleh karakteristik pribadi seperti age, lifestyle, personality, and self-concept. Consumer perception. One way to determine consumer behavior is to analyze their perception of the product with consumer perception companies and find out what are the strengths or weaknesses of opportunities or threats for the product being marketed. Influence of reference group. Besar kecilnya pengaruh yang diberikan oleh kelompok acuan terhadap perilaku individu biasanya tergantung dari sifat-sifat dasar individu. Produk yang ditawarkan juga pada faktor spesial yang spesifik. Cultural influence. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Cultural influence can affect society unconsciously. Proses pembelian konsumen yang harus dipahami siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, understand buying rules, buying decision process. Initiator, influencer, decider, buyer, user. Keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Dan dengan demikian, seorang konsumen dalam melakukan keputusan membeli terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan problem recognition, pengenalan masalah. Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang, seperti lapar dan haus, telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Orang lebih peka terhadap informasi produk. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan
adalah gambaran pemikiran yang dianut seorang tentang gambaran tersebut. Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang keempat, keputusan pembelian setelah tahap-tahap tadi dilakukan. Sekarang saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan, apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek penjual, kualitas, dan sebagainya. Perilaku pasca pembelian, konsumen membandingkan antara harapan dengan kinerja. Kedua, kepuasan pasca pembelian mempengaruhi perilaku pembelian masa depan. Pembelian konsumen, komunikasi dari mulut ke mulut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.